Pacaran itu nggak dilarang. Menurut kakak pacaran itu hukumnya gimana? Pacaran, menurut aku pacaran itu nggak masalah. Iya, emang bener. Pacaran itu nggak dilarang. Mau pegangan, mau ciuman, terserah kalian. Tapi masih ada tapinya. Pacaran setelah menikah. Iya, emang bener kan? Kalian pengen ciuman, kalian pengen peluk-pelukan, kalian mau tumpahkan, membudakan, terserah kalian. Yang penting kalian sudah menikah, sudah halal. Kak, kalau misalkan aku nggak pacaran, nanti aku nggak tahu dong sifat dia, karakter dia kayak gimana, keluarga dia kayak gimana. Ada juga yang namanya ta'aruf. Kalian bisa ta'aruf. Ta'aruf itu jangan lama-lama ya. Yang namanya ta'aruf itu juga saling mengenal antar sesama. Jadi si laki-laki itu berkunjung ke rumah kalian. Ibaratnya kalau bahasa Jawa nembung ya, ngomong sama orang tua kalian. Terus setelah itu kalian berkenalan lewat situ. Kalian bisa saling menukar, kalian bisa saling sharing-sharing, saling buka-bukaan di situ. Bukan-bukaan apa ya, pokoknya buka-bukaan tentang kalian itu karakternya seperti apa di situ. Pokoknya ada waktunya lah. Jadi buat anak muda zaman sekarang, buat apa sih kalian tuh pacaran? Gak ada faedahnya teman-teman, karena pacaran itu banyak mudorotnya. Bener nggak? Tapi kan aku nggak cuman kak, tapi kan aku cuman lewat WhatsApp, tapi kan aku cuman via BBM, SMS, telepon, sama aja teman-teman. Berawal dari chattingan, WA-an, Instagraman, Facebookan, teleponan, lama-lama ketemuan. Setelah ketemuan, pegang tangan, peluk, udah. Apa nggak haram teman-teman? Sayang banget loh teman-teman. Kita itu ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wanita yang suci, sudah tertutup. Wanita itu harusnya lebih tinggi derajatnya dibandingkan pria. Lantas kenapa kalian menjual harga diri kalian dengan murah? Sayang banget teman-teman. Udahlah, ada saatnya dimana kalian bakal punya pasangan hidup. Jodoh itu nggak kemana. Allah nggak tidur, Allah itu maha tahu. Jodoh adalah cerminan dari diri kita. So, kalau misalkan diri kita buruk, jelek, tapi kita pengen ngedapetin jodoh yang soleh, solehah, mustahil. Allah nggak akan ridho, Allah nggak akan ikhlas teman-teman. Orang kamu sendiri seperti itu, gimana kamu mau dapet yang baik? Maka dari itu perbaikilah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah kedepannya kalau kita sudah memperbaiki diri kita, maka jodoh adalah cerminan diri kita. Kita akan mendapatkan yang baik pula. Gimana sih cara dapat jodoh yang baik? Pertama, setelah kita memperbaiki diri kita, ya kita tinggal menunggu aja waktunya. Kita tinggal menunggu saatnya di mana jodoh itu akan datang. Karena cepat atau lambat Allah akan pertemukan kalian. So, kalau misalkan udah jodoh, udah gak kemana, kalian dapet yang pas, cari pasangan hidup. Yang pertama, agamanya. Kak, aku tuh dapet lamaran dari orang Kristen, dia tuh kaya raya, sedangkan aku orang Islam. Menurut kakak gimana? Masa iya kamu mau ngejual agama kamu demi dunia? Hei teman-teman, ingat ya, dunia itu hanya sementara, dunia itu hanya permainan. Allah itu kasih dunia, kasih permainan buat kita, supaya apa? Itu menguji kita, menguji iman kita sampai di mana. So, kalau misalkan kalian kemakan sama tipu daya dunia, maka akhirat kalian mau jadi apa? Udahlah, sekarang ini gak usah mikir, aku harus dapet suami yang kaya raya, aku harus dapet suami pejabat. No, jangan seperti itu teman-teman. Kekayaan, harta, semuanya di dunia ini gak menjamin kita untuk masuk ke surga. Carilah suami yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Sok suci kakak, emang kakak gak pernah pacaran? Semua orang itu pasti punya sisi negatif, sisi positif. Dan semua orang pasti punya masa lalu. Masa lalu buat apa diungkit-ungkit gitu? Masa lalu biarlah berlalu. Sekarang yang ada di masa depan, masa sekarang ini. Kita bisa perbaiki kok selagi umur kita masih ada sampai sekarang. Allah maha pemaaf, Allah gak tidur. Kecuali kita sudah menyekutukan Allah, musyrik, maka itu dosa besar buat kita. Jadi apabila kita sudah berzina, kita berbohong, berdusta, kalau kita mengharap ampunan dan ridho dari Allah, insya Allah Allah pasti akan ngampuni segala dosa-dosa kita. Jadi kita jangan takut untuk memperbaiki diri ke depannya. Saya sendiri gak suci kok. Saya punya masa lalu yang kelam, tapi di situ ada saatnya kita akan berubah. Ada saatnya kita untuk berubah. Hidayah pasti selalu ada. Terus gimana kak cara ngerubahnya supaya saya bisa memperbaiki diri? Yang pertama, jauhi pacaran. Karena pacaran itu menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pacar saya itu rajin kak, suka ngingetin saya sholat, suka ngingetin saya ngaji. Bohong, itu tipu daya syaitan. Jadi berawal dari situ,
sholat ngaji kamu itu karena pacar, bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi teman-teman, buat kalian yang masih pacaran, yang masih punya pacar, ayolah udah putusin aja pacar kamu. Buat apa sih pacaran? Gak ada manfaatnya teman-teman. Tapi kalau misalkan saya nggak pacaran, saya nggak ada goncengan kak buat sekolah, atau saya gengsi kak ngejomblo, buat apa ngegengsi? Lebih baik kamu gengsi di dunia daripada kamu gengsi di akhirat. Emang kamu mau ditempatkan di neraka yang jahanam? Orang yang suka pacaran tapi masih suka sholat, ngaji, intinya ibadah tapi maksiat, itu termasuk golongan orang yang fasik. Dan orang fasik itu tempatnya di neraka. Emang kalian mau masuk neraka? Nggak mau kan teman-teman? Di neraka itu kekal, di akhirat itu kekal, nggak ada yang sementara. Emangnya di dunia baru sementara teman-teman. Jadi sebisa mungkin perbaiki diri kita dari sekarang, jangan nunggu besok. Selagi umur kita masih ada, ayolah teman-teman kita berubah. Kak, aku pengen berubah, aku pengen pakai cadar, tapi aku belum siap. Nggak apa-apa, berawal dari menutup hijab itu sudah cukup. Tutup dululah auratmu, kepalamu, rambutmu. Nah, kamu sudah menutup auratmu dan perbaiki hati kamu, insya Allah di situ akan ada kebaikan. Dan seiring berjalannya waktu, ada saatnya dimana kalian pasti akan cadar. Kemantapan hati kalian pasti ada suatu saat nanti. Kalau memang kalian pengen pakai cadar sekarang, ya no what, no problem. Kalian pakai aja cadar, itu lebih afdal, lebih sempurna kalian menutup diri kalian. Apalagi buat kalian yang sudah menikah. Hey, para wanita di luar sana, kecantikan kalian untuk siapa sih? Untuk orang lain kah? Untuk suami kalian? Tapi yang namanya wanita sudah menikah, maka tutup auratnya, kecantikannya, semuanya hanya untuk suami kita. Jadi kembali ke topik awal tentang pacaran. Sekali lagi buat teman-teman semua, oke? Jangan pernah kalian mendekati zina. Nah, dalam Al-Quran pun sudah ada. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi orang yang berbuat zina tempatnya di neraka jika dia tidak segera bertobat. Masa lalu, oke, masa lalu sudah, masa lalu biarkan. Sekarang buka lembaran baru. Untuk apa mengingat masa lalu? Yang penting umur kita masih ada waktu buat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah, jangan malu. Malu itu kepada Allah dan diri kalian sendiri. Malu kalian gak bisa mencontohkan yang baik. Malu kepada orang tua kalian. Masa kalian mau menyiksa ayah kalian di neraka? Kalian mau sampai kapan menutup aurat? Nunggu ayah kalian mati disiksa di neraka? Enggak kan? Jangan sampai kita wafat dalam keadaan kita tidak memakai hijab, para wanita. Karena orang yang wafat kelak, wanita tersebut akan dipakaikan kain kudung, kain kafan, hijab. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dalam golongan orang-orang yang soleh, semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka yang jahanam. Semoga kita kelak masuk di surga firdausnya tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja sih nasihat sedikit dari aku, karena banyak banget yang tanya tentang pacaran gimana, cara merubahnya gimana. Aku udah jawab. Semoga jawaban ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa merubah kita untuk lebih baik ke depannya. Oke, kalau gitu cukup sekian, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.